إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahana wa ilahukum jami'an. Tuhan yang wajib kita sembah, Tuhan seluruh sekalian alam yang menciptakan kita, mengatur urusan kita, menentukan takdir dan kejadian yang kita alami, dan semua kondisi bagi orang yang beriman adalah baik. Tidak ada yang buruk dalam pandangan orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Mengejutkan sekali, menakjubkan sekali urusan orang yang beriman, karena semua urusannya adalah kebaikan. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita lanjutkan estafet perjuangannya. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang pendek ini, khatib ingin berwasiat, ingin menyampaikan beberapa kalimat, mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi kita semua, menjadi pedoman di dalam kondisi hari-hari yang penuh dengan krisis, penuh dengan gejolak. Mari senantiasa kita memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah, apapun kondisi yang kita alami, kalau kita masih ditentukan Allah Subhanahu wa taala berada di dalam ketakwaan, maka tidak ada sesuatu yang perlu menjadikan kita gelisah. Orang-orang yang beriman tahu persis bahwa nikmat yang diberikan Allah yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ketakwaan. Maka ketika nikmat ini masih dia genggam, masih ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam sanubarinya, maka kondisi sulit, sesulit apapun, tidak akan pernah dia rasakan sebagai satu hal yang sulit. Makanya orang beriman itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak pernah mengalami rasa takut dan tidak pernah bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, saudara. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita gelisahkan melebihi kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala satu kondisi, dicabut iman kita dari diri kita. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika iman itu masih ada dalam diri kita, maka kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Yang kedua, janganlah sampai kemudian kondisi yang sulit, kondisi yang serba kritis seperti ini kemudian kita hadapi secara berlebihan. Tetap proporsional, tetap tawazun, tetap seimbang antara
apa yang kita temukan dalam fakta-fakta di tengah masyarakat kita dengan apa yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir yang kita alami. Jemaah, khatib sangat prihatin sekali ketika melihat beberapa fenomena. Banyak para tenaga medis, para dokter, para perawat yang bahkan kemudian tidak diterima oleh lingkungannya karena dikhawatirkan dia membawa virus, membawa penyakit. Bahkan ada seorang perawat yang sudah meninggal di Semarang, sudah dikemas sedemikian rupa, sudah disterilkan sedemikian rupa, ditolak sampai 3 tempat, ditolak dimakamkan sampai 3 lokasi. Jemaah, kita itu orang yang beriman, kita itu orang Islam, kita itu orang yang memiliki aturan agama. Jangan sampai kita melupakan nilai-nilai dasar agama kita, bahwa kewajiban muslim terhadap muslim yang lain itu adalah menghormatinya, baik dalam kondisi dia hidup termasuk ketika dia sudah meninggal. Makanya Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat itu untuk berdiri menghormati jenazah yang lewat, menghormati jenazah yang lewat di depan mereka, di depan para sahabat dan Rasulullah SAW. Padahal orang itu sudah meninggal, tapi kehormatan muslim tidak pernah akan gugur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Putra-putra Adam itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dia sebagai manusia, lebih-lebih lagi dia sebagai seorang muslim. Maka jangan sampai kemudian kondisi kita yang serba sulit seperti ini melupakan kita dari dasar-dasar agama seperti ini. Tetap kita proporsional, tetap kita mensikapi sesuatu itu dengan tawazu, dengan seimbang. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian, tidak boleh kita kehilangan optimisme. Tidak boleh kita kehilangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimisme itu adalah satu nilai yang akan bisa melewatkan semua kondisi sulit. Coba kita simak ketika Allah Subhanahu wa taala menuturkan satu kaidah. Kaidah ini yang belakangan ini sering kita lupa. Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Allah tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra, tapi dikatakan ma'a. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Allah tidak mengatakan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka kalau kita mengatakan, di dalam pepatah kita mengatakan habis gelap terbitlah terang, Quran itu lebih sastrawi. Quran itu lebih dalam lagi sastranya. Dia mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tetap kita harus husnudzon kepada Allah. Tetap kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bersama kesulitan yang kita alami saat ini ada kemudahan. Tidak ada urusan yang beriman kecuali yang baik. Ada orang sakit, Allah kehendaki dicabut semua kesalahan dari dirinya. Ada orang sakit, Allah kehendaki untuknya kemuliaan, kehormatan dan ketinggian derajat. Ada orang sakit, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk orang itu pahala yang besar karena kesabarannya menghadapi penyakit itu. Dan sekian banyak hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Maka menyoal kemudahan itu tidak boleh dengan perspektif kita sendiri yang sempit, tapi dengan perspektif syariat yang luas. Yang keempat, jamaah sekalian, dalam suasana-suasana seperti ini, mari kita merasakan dan menyadari bahwa tempat bergantung satu-satunya itu hanya Allah. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita. Dalam suasana seperti ini, al-marji'ul asasi huwa Allah. Itulah saat kita mengatakan Allahus Samad. Hari-hari ini kita betul-betul buktikan Allah itu adalah zat tempat bergantung segala sesuatu. Maka hari-hari ini kita temukan kenyataan itu. Ada seorang kawan memiliki putri kuliah di Amerika, di New York, terserang penyakit COVID.
penyakit corona, sesak nafas, badannya panas, demam luar biasa. Dia nelpon dokter, tidak ada yang melayani karena rumah sakit sudah sesak, penuh dengan pasien, penuh dengan orang sakit. Maka kemudian disarankan dokter dia untuk karantina mandiri di rumahnya. Dan dia kemudian benar-benar tidak bisa ke rumah sakit karena tidak bisa berdiri, seperti orang lumpuh, sesak nafas, dadanya panas. Apa yang kemudian dia lakukan? Atas saran ibundanya, dia membaca surat Al-Fatihah. Dia tawakal, dia sabar, dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selang berapa lama, pagi hari menjelang subuh itu, kondisi dia mulai membaik. Badannya yang panas mulai turun, sesak nafasnya mulai berkurang. Di hari yang kelima setelah dia jatuh sakit itu, dia mulai bisa keluar untuk beli keperluan sehari-harinya. Datang ke supermarket terdekat, belanja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dan di hari ke-15 dia sudah sembuh. Jamaah, Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat. Tapi kalau kita berpikir saintifis, berpikir akademis, berpikir medis ansih, mungkin Quran itu tidak akan ada efek dan khasiatnya. Maka di hari-hari ini kita lebih banyak membaca Quran daripada hari-hari yang lain. Lebih banyak mendekat kepada Allah, interaksi dengan Allah dengan membaca kalam-kalam sucinya daripada di hari-hari yang biasa, yang normal kita alami selama ini. Dan kita yakini betul bahwa Quran itu adalah syifa. Selain hudal linnas, dia adalah obat lima fis sudur, bagi apa yang ada dalam dada kita. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Jemaah, di khutbah yang kedua ini khatib ingin berwasiat beberapa amalan yang mudah-mudahan bisa menjadikan bala ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyaklah istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang satu bala kecuali karena dosa. Dan tidak akan diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Yang kedua, banyak sedekah. Kondisi kita sulit, betul. Tapi sedekah itu yarfa'ul bala. Dia bisa mengangkat bala, bisa mengangkat wabah, bisa mengangkat musibah. Dan itu petuah Rasulullah SAW yang diberikan kepada kita lewat jalur para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, jamaah sekalian, bala itu pun bisa diangkat Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini Allah itu zat yang rahim, zat yang maha lembut, zat yang maha kasih, yang maha sayang. Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji Allah dengan penyakit, dia berdoa kepada Allah hanya dengan doa, anni massaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku tertimpa sesuatu yang buruk, sesuatu yang sulit, penyakit yang berat. Engkau adalah zat yang maha lembut lagi maha menyayangi. Dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kusta yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam yang sudah menggerogoti hampir seluruh tubuhnya. Beliau diberikan Allah kesembuhan. Maka mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala yang kita alami dan dialami oleh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menggolongkan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal ghala wal mihan wash shada'id wal munkar wal baghi wash shada'id was suyuf al mukhtalifah ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa min sa'iri buldanil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم أنت الحي القيوم لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك ونحن على يدك وحدك وما استطعنا. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.